Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Deswati Sheila dengan NIM akhir 088 Dan saya Citra Fitri dengan NIM akhir 091. Kami di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi kami bakal bahas tentang teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ini yang penting kan? Nah, langsung masuk penjelasan teori. Akan dulu juga mau baca kan? Oke, jadi kita hari ini tuh baru aja tadi sama Pak Yoka baru aja ngebahas Jelasin sama sama Pak Yoka tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Jadi ini tuh topik pembahasan kali ini tuh masih fresh banget. Iya, karena baru dikasih tahu tadi pagi. Nah, jadi Pak Yoka tuh tadi ngejelasin ada 4 teori. Walau sebenarnya tuh teori besarnya tuh ada 3, yaitu teori yang terkenal tuh teori Gujarat, Arab, dan Persia. Nah, terus Pak Yoka juga nambahin kan? Nah, itu dia nambahin teori Cina. Iya. Nah, kita jelasin dikit ya tentang apa itu Nusantara. Oke. Nah, Nusantara tuh sekarang disebutnya tuh Asia Tenggara. Jadi dulu tuh namanya Asia Tenggara yang mungkin orang kenal tuh dulu kalau Mataram tuh Majapahit. Iya, Majapahit tuh punya wilayah yang luas banget. Nah, namanya tuh Nusantara yang artinya Nusa itu pulau, ya, dan Tara itu artinya antara. jadi di antara pulau-pulau karena Asia Tenggara tuh dikenal sama banyaknya pulau. Iya. Nah, Bahkan Indonesia jadi negara dengan kepulauan yang terbanyak. Iya. Nah, Nusantara itu terletak di benua Asia dan Australia, atau bangsa Indonesia juga termasuk rumpun dari Australasia. Nah, ini dikutip dari jurnal Nusantara dari satu kawasan sampai nama ibu kota negara karya aman dari jurnal Encyclopedia of Journal. Nah, jadi negara Asia Tenggara juga banyak banget yang Islam kan, mayoritas Islam ya kan kita tahu sih. Sekarang ya, Iya, lagi. Iya, makanya ini bahas tentang gimana masuk ke Islam ke Nusantara karena Islam bukan memang mayoritas ada di Indonesia, tapi negara-negara di Asia Tenggara tuh juga banyak yang mayoritas Islam. Iya. Jadi yang bilang kalau Asia Tenggara tuh Islam itu minoritas tuh sebenarnya nggak kurang tepat gitu teman-teman. Kayak karena banyak mayoritas kayak kita tahu Malaysia tuh mayoritas Islam sama kayak Indonesia, terus Brunei, Filipina juga beberapa masih masuk terbesar Islamnya, dan di Thailand juga ya Bahkan di Thailand ada namanya ya universitas namanya University Prince of Songkhla University. Itu ada di Songkhla di Thailand Selatan yang mayoritas tuh masyarakatnya Muslim. Yang beberapa mungkin kalau kita ke Thailand, di Thailand Selatan tuh banyak yang bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. jadi kayak UIN versi Thailand ya. Iya benar. Dari situ. Udah deh Pak, bisa foto ke sana. Oke. Iya. S2 di sana Pak. Iya Pak. Dan terus baik kita langsung masuk aja ya ke teorinya ya. Oke, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Betul. Nah, teori Gujarat ini tuh yang tadi Pak Yoka jelasin itu berasal dari India ya. Gujarat tuh India ya. Kalau kalian itu di daerah Delhi, Betul. Ya, daerah Delhi dan sekitarnya. ya gitu. Nah, jadi itu cara masuknya, bukan cara sih, Iya. gimana ya? Pokoknya Masuknya. proses masuknya, betul. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu karena awalnya perdagangan. Iya, karena masyarakat Indonesia atau Nusantara saat itu, Ya. terutama Jawa, itu masyarakatnya lumayan friendly dan open banget. Jadi kita tuh kayak emang dari dulu tuh ramah-tamah Iya, gitu, Indonesia tuh kayak gitu, gitu. suka berbincang. Nah, terus juga perdagangan waktu itu kan karena tadi kan dijelasin ya Nusantara itu kan berpulau-pulau. Betul. Nah, makanya jadi gampang Lebih nih gampang buat lewat
asing tuh bisa masuk ke Indonesia saat itu karena belum terlalu ketat kan dulu. Dan juga Gujarat tuh Islam dulu tuh Islam karena dari materi sebelumnya yang kita bahas tuh bukan kerajaan Mughal. Iya, seperti itu teori Gujarat. Nah yang kedua tuh ada teori Arab atau teori Mekah tadi namanya. Itu teori kalau agama Islam masuk ke Nusantara tuh karena para pedagang dari Timur Tengah ya, Timur Tengah di Arab gitu, karena pedagangnya datang ke Nusantara dan banyak yang menikah sama pribumi. Nah teori Arab ini juga menyebutkan bahwa teori ini menyebutkan bahwa pernikahan antara pedagang Arab dan para pribumi itu jadi salah satu saluran penyebaran Islam di Nusantara. Jadi pedagang Arab tuh datang ke Nusantara buat nikahin para pribumi. Iya, wanita pribumi gitu, terutama dari kalangan yang terhormat ya, bangsawan. Jadi punya hubungan perkawinan, jadi gampang buat dakwah kan buat dakwah di hubungan keluarga kan lebih gampang daripada dakwah untuk ke orang lain, masyarakat yang istilahnya kita nggak begitu kenal gitu. Kalau misalkan kita punya keturunan Arab pribumi, jadinya kan kita lebih gampang untuk saling dakwah. Benar. Dan jadinya penyebaran Islamnya tuh di Nusantara jadi lebih mudah gitu, lebih gampang istilahnya. Kalau kita sudah saling kenal mengenal gitu, kayak tak kenal maka tak sayang gitu. Iya. Terus jadi juga perkenalan kayak kan pernikahan di Arab kan, kalau Islam itu ada yang namanya ijab kabul, dimana tuh para pribumi yang mungkin awalnya bukan Islam disuruh untuk syahadat dulu agar otomatis masuk ke Muslim. Dan itu pasti kan pernikahan kan nggak cuma hanya keluarga, pasti orang-orang sekitarnya juga ikut kan datang. Nah mereka pun akhirnya melihat gimana tradisi Islam dan juga bikin tertarik buat masuk Islam juga. Seperti itu. Kayak apa ya? Kayak promosi ya jatuhnya. Tapi dalam lingkup pernikahan. Betul. Iya, makanya banyak keturunan-keturunan di Indonesia juga yang dari Arab ya, yang Wali Songo itu juga beberapa Wali Songo banyak dari keturunan Arab juga. Sepertinya ya teman-teman. Iya, tapi juga ada beberapa lagi, tapi nanti bakal dibahas nanti. Iya. Di teori selanjutnya. Oke, kita Buya Hamka gimana? Oh iya, Buya Hamka. Oke, nggak jadi kan? Ternyata ada tambahan. Lanjut, Stella boleh jelasin gimana tadi? Nah, ada apa lagi? terus tuh aku juga mau nambahin nih, kalau misalkan untuk teori Arab kita ada salah satu tokoh yang terkenal juga di Nusantara ini, yaitu Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini yang setuju sama teori Arab karena selain alasan kesamaan mazhab, Hamka juga berpendapat bahwa gelar-gelar raja, terutama Raja Pasai, itu adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan yang seperti gelar kerajaan Persia dan India. Gitu. Waktu itu kalau nggak salah di dinasti Abbasiyah juga ada deh raja yang namanya Khan. Iya kan? Tapi di Abbasiyah juga ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke teori 3 nih teman-teman, dimana kita akan bahas tentang teori Persia. Nah, bukti-bukti teori Persia ini mencakup aspek spiritual keagamaan, sistem penulisan, dan tradisi masyarakat yang memiliki kesamaan dengan budaya Persia. Tuh, nah salah satunya tuh tentang peringatan Muharram, 10 Muharram atau Asyura yang tadi juga dibahas sama Mbak Yoka. Oh, ini semuanya dibahas sama Pak Yoka tadi ya. Nah, itu salah satunya tuh peringatan 10 Muharram yang diperayakan di Indonesia. Nah, karena persamaan juga bahwa di Indonesia sama di Persia tuh juga ngerayain 10 Muharram karena sebagai peringatan tentang banyak kejadian di tanggal
tersebut di gitu, tempat tersebut teman-teman. di dalam sejarah Islam kayak selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun, sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit kulitnya, terus terapungnya kapal Nabi Nuh saat banjir besar, dan juga peringatan para mazhab Syiah yang kita tahu kalau Persia itu kan Iran yang mayoritas bermazhab Syiah, di mana peringatan dari Syiah ini tentang mati syahidnya Husain bin Ali bin Thalib, cucu Nabi Muhammad yang terbunuh oleh sekutu dari Muawiyah. Iya, seperti itu. Jadi tradisi ini tuh jadi ciri khas dari Syiah Persia. Nah, karena kesamaan peringatan Muharram di Indonesia dan yang di Persia, jadinya dengan mudah Islam masuk ke Nusantara. Nah, selain itu juga ada upacara tabwik ya. Tabwik atau tabut. Yang punya kesamaan dengan upacara peringatan Asyura juga di Persia. Betul. Yang melibatkan proses keranda atau replika makam Husain. Nah, jadi Tapi tabut itu sama tabut sama nggak sih ininya? Asalnya? Sama sih, kan sama-sama memperingati Asyura ya, itu tradisinya cuma beda penyebutan doang karena beda daerah. Jadi kalau Apa aja tuh? kalau tabut tuh dari Minangkabau ya, Pariaman. Pantai Pariaman. Minangkabau Pariaman. Ya, kalau tabut tuh dari Bengkulu. Betul. Lu, Makan. Bapak izin minum. Yes, kita makan. Kita izin dulu ya. Maaf. Memperbanyak durasi, Pak. Maaf ya, Pak. Itu udah 16. Ini juga bakal dipotong kok, Pak. Santai, Pak. Nggak sebanyak juga. Nah, teori yang terakhir nih. Kita udah masuk teori terakhir, teman-teman. Dari apa tuh? Yaitu teori Cina. Nah, teori Cina ini sebenarnya nggak masuk dalam teori terbesar ya tadi, cuman memang tadi Pak Yokan nambahin, jadinya kita Bakal bahas juga di tugas video ini. Oke, teman-teman, jadi teori Cina ini jelasin kalau masuknya Islam itu karena para migrasi Tiongkok Muslim, khususnya pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 hingga 905 Masehi, itu mereka migrasi besar-besaran orang Cina Muslim ke Nusantara, terutama ke Sumatera Selatan pada abad ke-9. Dan itu menjadi salah satu bukti utama teori ini dan melebar ke Banten, Demak ya. Iya, makanya tuh banyak kan akulturasi yang terjadi di Banten sana. Iya. Demak kan juga pasti kalau kita ke Demak tuh banyak banget akulturasi ya. Iya, akulturasi tuh kayak apa sih namanya? Masjid. Bangunan ya, masjid, bangunan-bangunan yang ada campuran seperti kebudayaan Cina. ya, Tiongkok Cina seperti Betul. itu. Dan kita juga tahu bahwa juga diketahui ya kalau betul. salah satu raja pertama Dari Demak, yaitu Raden Patah itu punya darah keturunan dari Cina. Cina. Nah, dan juga makanya tuh di sultan-sultan dari Demak tuh punya gelar-gelar dalam istilah Cina. Iya. yang aku tahu sih gelar Cinanya itu Jimbun. Jadi entah jadinya Jimbun Raden Patah atau tetap Sultan Jimbun Raden Patah gitu. Kalau mereka punya yang nama kita Cina. lihat ya tadi. Iya, dan juga tuh ada juga kisah dari Pak Yoko juga sempat Iya. sebutkan, yaitu tentang Laksmana Cengho di Surabaya. Dan di Surabaya sendiri tuh kayak di daerah sana tuh ada kayak kapal tuh yang dekat kelenteng gitu, yang disebut kayak itu kapal dari Laksamana Cengho yang saat itu migrasi ke Nusantara. Kebetulan waktu aku SMA aku sempat nunjukin kelentengnya yang dekat sama kapal Laksamana Cengho ini, yaitu kelenteng Sampokong, yang dimana pas aku kesana itu tuh emang banyak aksara kayak bukan aksara sih tapi akulturasi Islam juga. Tapi walaupun banyak akulturasi Islam,
si Kelenteng Sampokong ini tetap jadi rumah ibadah bagi agama Konghucu. Oh ya, Konghucu benar. Jadi tidak di pergunaannya tetap sebagai Kelenteng bukan sebagai masjid masjid untuk sholat. Iya, ini juga tentang kisah Laksamana Cengho di Surabaya itu juga pernah ada di film. Betul. Iya, namanya film. Dulu tuh itu film lama sih, filmnya Adipati dong kan sama siapa yang Rain apa gitu ya? Erika Rain gitu tentang Film apa? mengejar cinta sampai ke negeri Cina itu Betul. tentang pokoknya ada Muslim dari Cina yang datang ke Indonesia buat lihat gimana sih leluhur dia yang yaitu Laksamana Cengho yang datang ke Surabaya buat lihat akulturasi apa sih namanya? Cina dan Tiongkok itu di Surabaya seperti itu. Nah jadi gitu guys empat teorinya, dan mulai dari situ kan teori-teori itu juga mungkin nggak cuma satu aja teori yang benar kan ya, bisa jadi Betul. semua teorinya benar, cuman ada perbedaan waktunya, jadi semuanya bisa benar, bukan melulu siapa yang pertama datang, siapa yang teori yang benar, tapi teori itu bisa aja saling menyempurnakan gimana masuknya Islam dari eksternal seperti itu. Dari teori-teori itu pun masuk ke Islam, mulai tumbuh deh kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara atau Indonesia, kayak Kesultanan Demak tuh yang tadi sempat disinggung juga Pak Yoka, yang ternyata tuh di ujung Aceh dan juga masuk ke Malaysia ya. Malaysia iya. Nah terus juga kerajaan-kerajaan lain yang ada di Gimana ya tadi teman-teman? maaf ya suaranya, maaf ya. Ya lanjut. Itu bisa diam nggak? Maaf ya Pak, Maaf, Pak. maklum di rumah. Ya, kayak terus selain Kesultanan Samudra Pasar ya tadi, Betul. juga ada tadi yang disebutkan di itu ada Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, terus juga ada Mataram Islam dan juga Samudra Pasar. Oh udah, sorry. Iya Oke. maaf Pak. Maaf. Nah, jadi selain itu Indonesia tuh juga dulu sebenarnya sebelum masuk ke Islam kita ketahui itu mayoritas kepercayaannya Hindu-Buddha ya, dari kerajaan-kerajaan dulu tuh kayak Majapahit, apalagi Majapahit, Kutai, Sriwijaya, banyak banget ya pokoknya. ya itu yang mayoritas kepercayaannya Hindu-Buddha ya. Makanya di Indonesia juga selain banyak bukti-bukti sejarah kerajaan Islam itu juga banyak kayak Candi Borobudur, terus Candi Prambanan yang kita tahu itu salah satu mungkin kiblatnya apa namanya para Buddha iya itu. Makanya dulu juga sempat ada kalau nggak salah yang datang jalan dari Thailand ke itu para biksu-biksu gitu yang ibadah ke Borobudur. Oh iya, Borobudur di Jogja sana. jauh-jauh ya dari Thailand. Makanya itu tergantung kepercayaan ya. Betul. Nah, terus selain itu karena dulu kepercayaannya Hindu-Buddha dan kita tahu kalau di Hindu-Buddha tuh banyak yang namanya kasta. Betul. Ya, kasta Brahmana itu yang para biksu, terus kasta Kayak raja, terus apa gitu ya. Brahmana, terus kesatria, terus ada kasta pedagang dan kasta para budak. Nah karena itu dan jadi para masyarakat kan yang mungkin dari kasta bawah, kasta pedagang atau kasta budak tuh merasa keberatan dengan kasta-kasta yang ada di kepercayaan Hindu-Buddha. Makanya para pedagang ini, para masyarakat ini lebih open sama Islam karena kita tahu Islam tuh Friendly dan tidak punya ada kasta. Iya, Tidak membeda-bedakan lah iya, istilah karena dalam ajaran Islam pun kita tahu bahwa Tuhan atau Tuhan terus lanjut lah. Allah tuh memandang semua manusia itu sama derajatnya. Seperti itu. Betul sekali. Nah makanya agama di Indonesia tuh banyak banget kan dulu. Bahkan nggak cuma yang 6 agama Iya. yang dilegalkan saat ini. Iya, saat ini tuh juga banyak juga kayak apa aja kayak Sabta Dharma yang kita tahu kayak mereka tuh ada ibadah sujud, jadi kayak
kayak seolah tapi campuran sama Jawa ada Jawa kayak gitu. Bali gitu kan biasanya. Tapi cuma kayak sujud doang sih. Iya, dan itu juga mereka nggak mewajibkan pakai hijab juga. Tapi mungkin kelihatannya buat orang-orang Islam kayak itu kayak memainkan sholat, tapi itu emang kepercayaan dari kepercayaan Sabta Dharma itu. Nah, itu juga ada kejawen yang ada di Jawa ya. Terus ada Kristen Ortodoks, itu juga banyak kayak di luar negeri, tapi di Indonesia itu masih jadi minoritas. Terus juga ada Kepercayaan sih ya, yang kayak jar-jar di Filipina. jadi sih. Nah, Itu kalau itu dari India juga sih. iya itu India ya. Terus itu deh, jadi banyak juga kepercayaan nenek nenek moyang juga di Indonesia. Banyak kan kayak mempercayai roh-roh yang disebut animisme dan juga menyembah benda-benda mati ya, kayak pada zaman itu ya. Iya, itu yang disebut kayak dinamisme, bener. Makanya tuh sekarang pun juga masih banyak loh yang main dukun-dukunan gitu, nyembah kris, nyembah pohon. Iya betul, bikin sesajen. Iya, terus nyembah batu juga, ngasih sesajen juga kan ya di daerah selatan Jawa tuh ke Laut. buat syukuran atas Rasa syukur, ya, gitu. atas banyaknya Nikmat apa sih bukan atas penangkapan ikan, apa sih penangkapan ikan? atas bukan rezeki ya, Banyak bilangnya. melimpahnya hasil panen, hasil panen bukan hasil panen. Kalau laut hasil apa? Hasil ikan, nelayan hasil sih. tangkap Nelayan kok panen maaf. maaf ya. Pokoknya hasil itu tuh Nelayan. si kasih sajen ke laut itu karena rasa syukur atas melimpahnya hasil tangkap milik nelayan gitu. Nah, jadi banyak banget ya. Ternyata banyak banget kita ngomongin. Iya banyak banget. Jadi dia ngomong gitu. Kita banyak orang segini ya. Iya juga. Jadi kayak ya bakal kita cukupin aja karena Takutnya nanti kemana-mana lagi. Iya, ini udah gak ngebahas teori-teori, tapi kita Betul. ngebahas apa aja yang ada di Indonesia saat ini, kepercayaan ya. Karena selain Islam tuh sebelumnya tuh di Indonesia juga banyak agama-agama lain. Walaupun sekarang mayoritas tuh adalah Islam. Jadi tetap toleransi ya gitu Iya. teman-teman. Seperti di Andalusia. Betul. Dan juga di apalagi yang ada itu di Mughal. Bugol. Di Mughal tuh di mana Raja Akbar juga ada. Sangat toleransi Toleransi. dengan para agama para kepercayaan Hindu Buddha. Iya. Bahkan di Andalusia ada yang konvivensia itu. Iya betul, itu dimana Kayak budaya hidup berdampingan dengan kepercayaan lain seperti itu. Udah deh kayak dirasain gitu. Kayak udah lebih dari ketentuan puas gak sih? Iya, dan kebanyakan nanti malah makin kemana-mana, udah bukan yang kita bahas lagi. Oke. Ya, dan sepertinya semoga teman-teman dan Payoka suka sama pembahasan kita walaupun banyak kurang ya, dan mungkin nggak bagus banget, dan mungkin ada beberapa yang masih harus dikoreksi. Mohon maaf Mohon teman-teman maaf dan terima bapak-bapak. kasih. Iya. Jadi Oke. sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.